Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sharing tutorial bongkar HP Realme C53. Kita congkel seperti itu. Alat congkel yang kugunakan adalah plastik tempered glass. Kalau kita pernah beli tempered glass atau anti gores kaca, nah ada kan plastik yang di depannya itu bisa digunakan sebagai alat congkel seperti ini. Dia tipis dan fleksibel sehingga bisa masuk ke backdoornya sini. Oke, kita sudah membuat celah dan ini baru pertama kali dibongkar. Kita sediakan cairan thinner dan sebelumnya saya sudah konfirmasi kepada yang punya HP untuk tipe Realme C53 ini. Untuk backdoornya, cat backdoornya itu sangat-sangat mudah terkelupas. Katanya nggak apa-apa kalau memang harus terkelupas, yang penting diusahakan saja. Nah sebenarnya saya pengen mengganti LCD touchscreen HP Realme C53 ini. Untuk video penggantian LCD touchscreennya, link video aku taruh di deskripsi. Kita ambil video pembongkarannya ini guys ya. Nah ini saya congkel, hati-hati pelan-pelan, memang agak sedikit terkelupas untuk cat backdoornya. Ini kita ke bagian atas dan kita beri cairan thinner. Lihatlah di sudut kanan atas itu sedikit terkelupas, cuma nggak masalah guys ya. Nah ke bawah lagi kita seset dan ini kita taruhin atau kita kasih cairan thinner. Hati-hati pelan-pelan. Kalau memang susah kamu bisa gunakan blower atau solder uap atau pemanas. Namun kalau cara seperti ini itu mudah saja, nggak usah pakai solder uap atau blower. Nah lihatlah untuk bagian bawahnya ini, di sudut kanan bagian bawahnya ini akan terkelupas guys ya, sedikit sih. Coba cat backdoornya akan pecah ya, karena memang dari awal saya katakan karena tuh retak dan pecah. Tapi jangan khawatir, nanti pas dipasang itu tidak begitu kentara guys ya, karena jangan ini ya, maksudnya jangan dibuang ya, jangan dibuang cat backdoor yang terkelupas itu kan masih menempel. Biarkan aja, nanti pas dipasang itu kita satukan, itu bersatu lagi maksudnya. Nah dari sisi sebelahnya kita kasih juga cairan thinner. Hati-hati bang, pelan-pelan, kalau belum mau jangan dipaksa. Dan itu juga di bagian bawahnya itu agak terkelupas juga. Nah lihatlah, karena memang untuk cat backdoornya sangat mudah terkelupas karena dia menempel sama lem yang menempel pada bodinya kayak gitu guys ya. Nah bagian bawahnya juga pelan-pelan aja kita congkel, kita seset. Jadi untuk alat congkelnya ini sangat berguna sekali guys ya. Makanya kalau kamu ganti anti gores jangan dibuang tuh stikernya yang di depan itu guys ya, stiker plastik yang dimana sekaligus brand atau mereknya ya, sekaligus brand atau mereknya bisa kita gunakan sebagai alat congkel. Nah hati-hati pelan-pelan, bagian bawahnya itu jangan dibuang. Sisa cat backdoor yang terkelupas itu nanti bisa kita satukan kembali sehingga tidak begitu kentara. Nah kalau mau diganti backdoornya pun bisa juga, harganya paling 15 ribuan, 20 ribuan, di Shopee banyak. Dan ini perlu diingat dan ini penting, kalau teman-teman mencongkel di bagian tombol on off jangan terlalu masuk ke dalam, karena di sana ada flexible fingerprint. Takutnya terseset, terkena, bisa putus itu atau sobek. Jadi nanti fingerprint kamu ndak berfungsi lagi ya. Nah, makanya untuk saya ya, untuk di bagian tombol on off itu saya tidak congkel ya, seperti itu. Adapun saya congkel itu tidak begitu dalam, seperti itu. Tidak seperti di bagian yang lain. Untuk bagian yang ada tombol on off atau fingerprintnya saya tidak congkel begitu dalam ya, takut tercongkel fleksibel fingerprintnya karena mudah putus ya atau mudah sobek. Nah ini bagian kameranya lagi.
Hati-hati bang, pelan-pelan. Link full video penggantian LCD-nya ada di deskripsi. Kita ambil potongan video dari pembongkarannya saja. Mana tahu teman-teman memerlukan itu. Nah itu kita kasih cairan thinner bagian atasnya lagi. Ya pelan-pelan aja. Ini sebentar lagi akan terlepas untuk backdoornya ini ya. Tuh, backdoornya sebentar lagi akan terlepas. Nah, itu cat backdoornya juga di bagian atas itu sedikit terkelupas. Cuma nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kita satu-satukan saja. Dan itu di bagian tombol on off-nya tidak saya congkel. Saya memilih untuk mengangkat kayak gitu karena ada kabel fleksibel fingerprint. Takutnya terseset, bisa putus atau bisa sobek. Nanti ndak berfungsi guys ya fingerprint kita kalau sobek atau putus. Dan untuk backdoornya sudah bisa kita lepaskan meskipun ada terkelupas sedikit catnya, dan sebelumnya saya sudah konfirmasi, yang punya bilang nggak apa-apa dilanjut saja. Itu guys ya, cat backdoornya terkelupas, jangan khawatir, nanti kita lem kembali, kita satukan. Nah jadi seperti itu dia, tidak begitu kentara, hanya kelihatan retak-retak saja, tidak ada bagian cat yang hilang, hanya retak seperti itu. Nanti kalau dilem disatu-satukan saja guys ya, seperti itu. Oke, lanjut di sini saya akan melepaskan beberapa biji baut yang ada. Lihatlah bautnya masih segel di dekat kaca kameranya. Nah, ini kaca kamera kita lepaskan dulu. Ada lem yang begitu kuat ya. Saya coba pakai tangan ndak bisa. Nah, ini saya menggunakan obeng minus, tapi hati-hati jangan sampai memecahkan itu ya casing di sekitaran kaca kameranya. Hati-hati, pelan-pelan. Tuh sudah mulai terangkat. Kalau belum mau jangan dipaksakan, dicarikan celahnya. Kenapa kita melepas kaca kameranya? Kenapa dilepas? Karena ada baut di balik itu guys ya, di balik casing di bagian sekitaran kaca kameranya ini, sehingga mengharuskan kita untuk melepaskan kaca kameranya ini sekaligus itu casing di sekitaran itu bersatu ya. Casing sama kaca kameranya itu bersatu ya, casing di sekitaran kaca kameranya tuh ada bautnya guys ya, harus dilepas tuh kaca kameranya. Nah ini kita lepaskan semua baut yang ada. Saya percepat aja bang videonya demi untuk mempersingkat durasi kita ya, seperti itu. Nah ini lagi kita lepaskan, kita cucuk SIM tray-nya, kita keluarkan SIM tray-nya, lalu kita buka casing tengah atau casing yang menempel pada frame atau tulang tengah. Kita ambil dari itu guys ya, dari atas tempat SIM tray-nya itu, karena plastiknya lemah sehingga celah bisa kita buat. Nah ini kita congkel aja, kita akan lepaskan untuk casing tengahnya ini atau casing yang menempel di frame atau tulang tengah. Kita menggunakan alat congkel, yang saya gunakan itu juga stiker tempered glass ya, cuman dia agak tebel. Kalau nggak salah itu stiker tempered glass iPhone ya, kalau nggak salah. Nah ini kita lepaskan lagi untuk casing tengahnya ini. Iya, dan akhirnya terlepas, dan itu fleksibel fingerprintnya juga kita lepaskan, dan soket baterainya kita copot juga atau kita lepaskan ya, kabel fleksibel baterainya. Lalu baterainya kita lepas ya, kita tarik aja yang hijau-hijaunya ini, plastik hijaunya ini baru pertama kali dibuka guys ya. Nah makanya memang agak sedikit susah. Itu sudah ada kerenggangan, pelan-pelan aja, hati-hati. Kalau baterainya bengkok jangan diteruskan, dan ini kita bisa lepaskan baterainya dengan aman tanpa bengkok-bengkok. Nah lanjut di sini saya akan melepaskan LCD-nya bang ya. Oke, kita buka dulu alas baterainya ini. Plastik alas baterainya kita lepasin dulu. Lalu kita lepaskan soket dari LCD-nya.
Tuh, soket LCD-nya, kabel fleksibel LCD kita lepaskan, lalu LCD-nya ini kita tarik ya. Nah, ini kita tarik menggunakan karet pembuka atau karet pengangkat LCD. Nah, oke, sampai di sini kita bikin dulu celah, maksudnya alat congkel kita. Nah, ini alat congkel kita ini adalah stiker plastik stiker tempered glass. Dia tipis dan fleksibel sehingga ini bisa masuk ke LCD-nya. Lihatlah LCD touchscreen-nya sudah pecah, sudah hancur dan tidak bisa dipakai. Nah, makanya di sini kita akan lepaskan dengan cara seperti ini pun it's okay, ndak apa-apa, ndak masalah. Nah, lihatlah alat congkel kita dengan mudahnya masuk ke LCD karena dia tipis dan fleksibel. Alat congkel LCD, waduh, itu tumpah lagi cairan thinnernya. Nggak apa-apa guys ya, kalaupun terkena mesin HP, cairan thinner ini aman. Nah, oke, kita kasih cairan thinner dan bahkan saya membongkar HP Realme C53 ini tanpa pemanas atau tanpa blower, karena dengan seperti ini saja bisa kita buka. Oke, pelan-pelan aja bang, diseset pelan-pelan. Ya, coba kita tarik lagi dan akhirnya ada kerenggangan. Pas penarikan pertama itu tidak bisa karena lemnya masih menempel ya. Dan ini sudah ada kerenggangan, kita congkel ya seperti itu, dan akhirnya untuk LCD-nya sudah mulai terlepas, tinggal di bagian sebelah kanan ini lagi kita seset ke atas pelan-pelan aja, dan ini sebentar lagi akan terlepas untuk LCD-nya tuh. Oke. Iya, LCD-nya sudah bisa kita lepaskan bang ya. Dan sampai di sini kita sudah membongkar habis-habisan untuk HP Realme C53. Seperti yang kukatakan di awal, kalau teman-teman pengen lihat video tutorial penggantian LCD-nya, link video aku taruh di deskripsi. Saya ambil potongan video pembongkarannya saja, mana tahu teman-teman hanya memerlukan ini. Dan ini kita sudah bongkar ya, dari backdoor, baterai, LCD, kaca kamera itu sudah kita bongkar. Dan jangan sampai ada yang hilang baut-bautnya, nanti kita akan pasang lagi setelah kita mengganti LCD touchscreen. Demikian, saya tutup dulu videonya sampai di sini. Saya John Itung, see you the next video my brotherku.